untuk tinggi di usia 2 bulan itu ada yang 140 cm. Kita akan lihat dari tunasnya dulu ya. Ini ada yang 1, 2, 3. Pas awal tanam kita menggunakan pupuk kotoran domba. Nah, bisa dilihat masih ada nih serintil-serintilnya. Nah, berbeda sahabat rumah GWF. Daunnya lebih mantap. 2 bulan mungkin tidak terlalu banyak ya. Ya baru seginilah. Tapi lihatlah 1 bulan ke depan ya sahabat rumah GWF. Selamat siang sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan menunjukkan rumput Guatemala usianya sekitar 2 bulan dari awal penanaman. Ini adalah sampel si rumput Guatemala. Jadi sebelumnya juga saya tanam Guatemala di sampingnya ini. Dan sebagian besar untuk lokasi yang di sini saya akan ganti ke rumput Odot Super, tapi ada beberapa jenis yang saya akan tanam juga, yang mana itu untuk menjadi template ataupun percontohan. Jadi ketika ada tamu yang datang ke lokasi saya bisa mengenal berbagai macam jenis bibit ya, paling minimal lah 8 sampai 9 jenis rumput. Nah, kali ini saya akan menunjukkan rumput Guatemala usia 2 bulan dari awal tanam. Ini kita akan ukur juga, sengaja saya pengen tahu karena saya belum pernah mengukur juga untuk tinggi di usia 2 bulan ya sahabat rumah GWF. Ternyata saya baru tahu juga untuk tinggi di usia 2 bulan itu ada yang 140 cm dan juga ada yang 100 cm. Artinya ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter. Bahkan di sana tuh ada yang lebih tinggi juga. Saya kurang tahu, tapi mungkin nanti kita akan ukur lebih dekat. Tapi bisa dirata-ratakan ini 120 sentian ya untuk usia 2 bulan. Dan sahabat rumah GWF, kita akan melihat secara lebih dekat untuk pertumbuhan Guatemala ini dari segi tunas yang muncul. Kalau tinggi udah gitu kan, dan apa saja yang memang harus kita lakukan di saat masa-masa pertumbuhan di usia 2 bulan. Oke, sahabat rumah GWF, kita akan melihat rumput Guatemala secara dekat. Kita akan lihat dari tunasnya dulu ya. Ini ada yang 1, 2, 3, 4 ya, ada 3 tunas, ada yang 3 tunas juga, ini ada yang 2 tunas, ini ada yang 3. Oke, tapi bisa dirata-ratakan, ini ambillah 3 tunas yang muncul ya, 2 sampai 3 tunas lah sahabat rumah GWF. Untuk penyulaman, nah ini kita penyulaman ya. Di usia 1 bulan sebenarnya si Guatemala ini udah bisa disulam. Jadi kelihatan tuh kalau usia 1 bulan itu mana yang tumbuh, mana yang enggak. Kalau yang enggak ya segera ganti. Ya, untuk diganti yang mati terus kita ganti dengan yang baru. Ini penyulaman, makanya berbeda. Nah, ini penyulaman. Ini sama yang sana kan berbeda. Setelah penyulaman, apalagi ya sahabat rumah GWF. Oh, jarak tanam. Jarak tanam ini saya pakai jarak kurang lebih sekitar 40 cm ya untuk jarak tanam. Untuk pemupukan ini sebelumnya pas awal tanam kita menggunakan pupuk kotoran domba. Nah, bisa dilihat masih ada nih serintil-serintilnya.
Nah ini, dan kalau misalkan mau ini kita bisa kasih urea. Saya yakin bisa lebih jos pertumbuhannya kalau seumpama dikasih urea. Dan perlu diingat sahabat rumah GWF, ini sangat penting sekali untuk pembersihan gulma ini supaya tidak menghambat pertumbuhan. Sebisa mungkin si gulma ini harus dibersihkan ya. Kalau misalkan tidak dibersihkan, itu akan menghambat secara pertumbuhan. Sebenarnya rumput Guatemala ini adalah salah satu rumput yang secara pertumbuhan agak sulit dan agak lambat. Tapi walaupun seperti itu, si rumput Guatemala ini punya daya tarik tersendiri ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan dia subur dan sudah sangat subur, ini saya juga agak ngerti nih. Ini beda sendiri. Ini kan tunasnya lumayan cukup banyak, usia 2 bulan, dan tingginya pun berbeda sahabat rumah GWF. Daunnya lebih mantap. Oke, ini yang menjadi daya tariknya, dia satu rumpun tuh bisa muncul banyak. 2 bulan mungkin tidak terlalu banyak ya baru seginilah. Tapi lihatlah 1 bulan ke depan ya sahabat rumah GWF, si rumput Guatemala saya ini, saya yakin dan insya Allah pertumbuhannya akan lebih mantap dan lebih bagus, lebih hijau, lebih rimbun, dan lebih mantap. Contohnya seperti yang ini. Padahal saya ini awal tanamnya berbarengan yang ini juga, tapi dia lebih rimbun, lebih mantap. Daunnya seperti ini, mirip jagung. Kandungan protein kasar itu dia ada penelitiannya nyampe 20% ke atas. Tapi hal itu salah satu yang memang perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi untuk penelitian tersebut memang dilakukan oleh lupalah saya juga. Tapi nanti kalau pengen tahu untuk kadar protein kasarnya seputar Guatemala, kalau ingin baca-baca, saya cantumkan di deskripsi ya untuk rumput Guatemala ini dari nilai protein kasar, karena ini cukup tinggi untuk si rumput Guatemala kandungan protein kasarnya. Oke sahabat rumah GWF, ini sebelumnya rumput Guatemala juga, ini Guatemala, jadi kita mau diperbaiki lagi, maksudnya secara demplotnya mau ditata kembali lagi. Nah, ini contoh yang memang sudah tepat untuk penempatannya. Nanti sini ada insya Allah ada Zanzibar, ada Red Napier, ada Gama Umami, Staria, mungkin gajah Taiwan juga, pakcong, dan masih banyak jenis lainnya lagi untuk demplot. Jadi insya Allah ini akan menjadikan satu hal yang mana pembelajaran untuk saya sendiri dan tentunya untuk sahabat rumah GWF semuanya terkait tentang bank pakan ataupun rumput ya, sebagai kajian kita dalam menentukan rumput yang terbaik untuk kebutuhan ternak kita. Oke sahabat rumah GWF, mungkin itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.